Siapakah orang yang berbahagia? Kita semua ingin menjadi orang yang berbahagia, amin. Dan kalau kita ditanya apa menurut Anda konsep bahagia itu, maka saya yakin akan ada 1001 macam pendapat. Mungkin ada orang yang merasa kalau saya hidup berkecukupan, saya baru akan berbahagia. Kalau saya mempunyai rumah yang besar, atau saya diberi keturunan yang banyak, atau saya sukses. Sudah, konsep berbahagia ini tiap-tiap orang tidak sama. Tapi apakah konsep kita betul? Nah, ini harus diuji nanti. Ya, mudah-mudahan tidak seperti Salomo ya di pengkhotbah itu, yang pada akhirnya berkata kosong, sia-sia dan sia-sia. Kita mau melihat konsep bahagia yang ada di dalam kitab Mazmur. Mengapa? Karena di dalam kitab Mazmur ini kata berbahagialah itu yang paling banyak di seluruh kitab di dalam Alkitab kita. Dan tidak kebetulan ada 23 ayat yang memberitahu kepada kita tentang berbahagia. Mengapa saya katakan tidak kebetulan? Karena angka 23 bagi saya angka yang istimewa. Memang kita tidak diajar di sekolah Alkitab angka 23 itu punya arti apa. Tapi bagi saya istimewa. Dan saya artikan itu, ini yang saya dapat. 23 itu angka yang constitutes life. Angka yang membentuk kehidupan. Karena 2 kali 3 itu 6, 6 itu angka manusia. Kita diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, mengapa saya katakan 23 itu constitutes life? Secara medis, manusia itu punya 23 pasang kromosom. Jadi tiap makhluk itu berbeda-beda. Tapi yang namanya human race, kita ras manusia itu 23 pasang kromosom. Kalau kucing itu 19 pasang. Tiap makhluk hidup itu sendiri-sendiri. Jadi dalam setiap sel kita, di dalam setiap inti sel kita, di dalamnya ada 23 pasang kromosom. Jadi saya yakin 23 ini tidak kebetulan, saudara. Angka yang membentuk kehidupan. Makanya kalau kita renungkan, mengapa Mazmur 23 itu indah sekali. Mazmur tentang gembala yang baik. Karena gembala yang baik itulah yang membentuk kehidupan kita. Jadi di dalam kitab Mazmur ini ada 23 ayat berbicara tentang kehidupan. Kalau saya renungkan, mengapa kok 23 ayat? Saya yakin bahwa Tuhan mau manusia itu hidup berbahagia. Amin. Haleluya. Amini itu. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup berbahagia. Hanya sayang sekali banyak kali manusia tidak mencapai kebahagiaan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita tidak mengerti konsep bahagia versi Allah. Nah, itulah sebabnya kita coba untuk mendalami. Saya akan pilih beberapa ayat saja untuk mewakili konsep bahagia di dalam kitab Mazmur. Yang pertama, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Bukankah ini tidak kebetulan, bukan? Bahwa Mazmur itu dimulai dengan sebuah kata berbahagialah. Jadi kata bahagia itu dalam bahasa Mandarin itu hokgi, beruntung. Jadi Tuhan mau kita hidup berbahagia. Sebab itu kitab Mazmur dimulai dengan kata berbahagialah. Haleluya. Setelah itu mari kita mau melihat lebih jauh. Apa konsep bahagia ini? Kita mau melihat kata bahagia lebih dahulu. Kata bahagia ini dalam bahasa Ibrani adalah kata asher. Nah, kata bahagia itu
Asher itu juga berasal dari akar kata SH, Syah, dan R. Dan kata Syah itu sebenarnya berarti umbilical cord, tali pusar. Tali pusar ini yang memberikan kehidupan kepada janin yang dikandung oleh seorang ibu. Tali pusar ini sumber segala-galanya. Janin itu tenang bertumbuh di dalam kandungan ibu karena ada sesuatu yang menghubungkan dia dengan ibunya, yang memberikan dia makanan, pertumbuhan yang sehat sampai dia matang dan dia keluar dan tali pusar itu dipotong dan dia menangis. Jadi bayi itu kalau dilepaskan dari ibu itu paling sedih. Begitu lahir menangis, kalau enggak menangis dipukul pantatnya supaya menangis. Jadi bayi itu paling tenang, paling senang, paling bahagia di dalam kandungan ibu karena ada apa? Karena ada tali pusar. Sebab itu kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita akan bahagia kalau kita juga dihubungkan dengan Allah melalui tali pusar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menghubungkan kita dengan Allah, kan? Ketika kita membaca firman, firman itu membaca kita. Perhatikan apa yang saya katakan. Ketika kita membaca firman, firman itu membaca kita. Sama, ketika saudara melihat YouTube, melihat tayangan film atau apapun di YouTube, YouTube itu melihat kita. Ini kita harus mengerti, saudara-saudara. Bukan kita yang melihat YouTube, tapi YouTube yang melihat kita. Makanya kalau sudah mengakses satu berita, nanti sudah lihat, 1-2 hari sudah buka YouTube. Banyak berita-berita yang berkaitan dengan dulu. Kok tahu? Karena saudara dilihat. Ketika kita membaca firman, firman membaca kita. Ada satu kontak, hubungan antara kita dengan Allah lewat firman Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bukan cuma suka membaca, tapi dikatakan suka merenung. Kalau saya umpamakan merenung itu seperti binatang memama biak ya. Kalau sudah tahu binatang memama biak itu habis dimakan, nanti dikeluarkan lagi, dikunyah lagi pelan-pelan. Mengapa demikian? Supaya firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita berbahagia apabila kita jadikan membaca firman itu sebagai hobi, bahkan sebagai kebutuhan kita. Bukan sekedar tanggung jawab, bukan sekedar kita memenuhi target. Ada grup-grup membaca firman, baik sekali, mendorong kita untuk membaca firman, tapi adalah lebih baik lagi kalau itu bukan sekedar kita memenuhi target kita, tapi menjadi hobi kita, kesukaan kita adalah makan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong saudara-saudara, supaya setiap kita mempunyai hati yang demikian. Membaca firman menjadi hobi kita. Firman itu kita baca, kita renungkan sehingga membentuk pola pikir kita. Sehingga firman itu berdampak dalam hidup kita. Ini yang penting kan. Banyak kali kita membaca firman, tapi sekedar di dalam pengetahuan kita. Tapi kita harus berdoa dan kita renungkan supaya apa? Supaya firman itu membentuk, mereparasi genetik pikiran kita ini. Sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang indah. Nah, mari kita menuju ke sana, saudara. Sekarang kita masuk kepada hal yang kedua. Nah, mari kita baca bersama-sama Mazmur 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Raja Daud ini, karena ini ayat juga dikutip di dalam kitab Roma. Jadi dikatakan di sini berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini bahagia yang seringkali kita tidak sadari. Saudara tahu enggak bahwa dosa itu sesuatu yang real? Mengapa saya katakan dosa itu sesuatu yang real? Dosa itu bukan sesuatu yang abstrak walaupun tidak kelihatan. Seperti apa ya, kalau saudara katakan coba konkretnya dosa itu modelnya kayak apa sih? Ya kita tidak bisa mengatakan. Tapi yang namanya dosa, sin itu real. Mengapa saya katakan dosa itu real? Buktinya di sini. Untuk menghapus dosa itu, saudara tahu nggak? Berapa jumlah binatang yang harus dikorbankan per tahun? Ini saya cuma hitung per tahun. Ini jumlah korban
persembahan rutin saja, belum yang khusus-khusus. Ini yang rutin yang harus disembeli untuk menghapus dosa manusia. Lembu jantan 114 ekor, domba jantan 37 ekor, kambing jantan 30 ekor, domba berusia 1 tahun 1093 ekor. Apa saudara pikir nyembeli gini nih untuk hobi? Tidak. Apa senang nyembeli itu? Dan yang menyembeli bukan imam loh. Dulu saya berpikir imam yang mau bawa korban cuma bawa korban, lalu serahkan imam nih sembelian. Tidak loh. Coba saudara perhatikan lagi. Yang menyembeli adalah orangnya. Coba saudara nanti baca lagi di imamat. Jadi kalau saya misalnya, saya merasa bersalah berdosa ke hadapan Tuhan, saya ingin diampuni dosanya, saya bawa lembu, dibawa ke kemah, tabernakel Musa, nanti si imam cuma ngasih pisaunya, nih sembelian. Ayo, tego enggak? Lalu tugasnya imam cuma nampung darahnya, cuma nyiram. Ini setahun yang harus dikorbankan hanya untuk korban-korban yang rutin, belum yang bersifat pribadi. Nah, saudara bisa bayangkan, selama 40 tahun mereka berkemah, berapa banyak korban yang sudah disembelih. Selama Taurat berlangsung, mulai tahun 1500 sampai kedatangan Tuhan Yesus. Berapa korban yang kalau mereka lakukan ya, kalau mereka tidak lakukan ya sudah. Tapi kalau mereka ikuti Taurat, berapa banyak nyawa yang harus mati. Binatang yang tidak berdosa harus mati karena dosa manusia. Tapi itu dosa itu real. Itulah sebabnya maka pengampunan juga sesuatu yang real. Haleluya, haleluya. Kalau dosa itu real, pengampunan itu juga real. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang tidak diperhitungkan lagi kesalahannya. Karena pengampunan itu juga sesuatu yang real. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang diampuni itu. Seolah-olah dia dibebaskan dari hutang. Gitu? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 tentang orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu sangat-sangat menderita. Mengapa saudara-saudara? Kejar-kejar. Itu suatu hal yang tidak enak, yang menderita, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seorang yang berhutang sekian banyak, mungkin itu kalau ukuran kita mungkin sekian puluh M, bagaimana bisa membayar? Tidak bisa, tidak mampu orang ini membayar. Bagaimanapun juga dia mau bekerja, seluruh keluarganya bekerja, sampai mati sekalipun, tidak bisa bayar. Uang yang begitu besar. Tapi si pemilik piutang ini berkata, pergilah kamu dengan damai sejahtera. Hutangmu sudah aku bebaskan semuanya. Aku anggap nol hari ini. Wah, saudara-saudara, bisa dibayangkan betapa orang ini melonjak kegirangan. Dia sangat bahagia. Karena hari itu dia seolah-olah dimerdekakan, dibebaskan dia. Semua tanggungannya dilepaskan, bebannya dilepaskan. Itulah orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Saudara. Kita plong. Makanya kalau saudara merasa berdosa dan sudah datang minta ampun sungguh-sungguh, dan Tuhan ampuni, saudara akan rasakan itu rasanya plong, enak, legoh. Tapi, ada tapinya ini yang tidak enak. Akhir dari perumpamaan ini, nyata orang ini tidak bahagia. Saudara. Kenapa? Saudara tahu bukan ceritanya? Ketika dia ketemu temannya yang cuma berhutang sekian banyak, cuma berapa ratus ribu mungkin, dia tidak terima, dia pegang lehernya. Dia bilang, kamu jebloskan ke dalam penjara sampai kamu bayar utangku. Dan ini membuat orang ini akhirnya, dia yang dijebloskan dalam penjara, harus membayar hutangnya sampai lunas. Jadi akhirnya dari cerita ini orang ini gak bahagia, saudara. Makanya kalau kita mau bahagia, kita harus menjadi orang yang diampuni dan mengampuni. Ini tidak bisa tidak. Satu kesatuan. Kalau kita mau berbahagia, kita bukan hanya diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang yang mengampuni. Lepas pengampunan itu, saudara. Maka di situ hati kita akan plong. Tidak ada beban lagi. Saudara, memang tidak gampang. Ada saudara-saudara yang tahu tetapi susah minta tolong pada Tuhan. Disinilah peranan Roh Kudus untuk menolong kita. Memampukan kita, saudara. Haleluya. Kita masuk kepada yang ketiga. Siapa orang yang berbahagia? Mazmur 84 ayat 6-8. Mari kita baca bersama lagi. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara perhatikan, siapa orang yang berbahagia? Kita sudah lihat dua ya, saya ulangi ya. Pertama, orang yang hobi, yang suka mengkonsumsi firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang diampuni dan mengampuni. Dan yang ketiga dikatakan adalah orang yang berhasrat untuk berziarah. Nah, sedikit saya mau terangkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan kata berziarah. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa lain, bahasa Inggris, itu bicara tentang orang yang rindu ke Yerusalem, ke Sion, ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan kita tahu bahwa menurut Taurat, minimal semua orang laki-laki di seluruh Israel, minimal setahun itu harus 3 kali berziarah ke bait Allah di Yerusalem. Minimal 3 hari besar, Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Jadi 3 kali minimal. Jadi ini nyanyian ziarah sebenarnya. Nyanyian yang dinyanyikan mereka sambil mereka berjalan bersama-sama menuju ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa berziarah itu artinya, yaitu kita pergi ke rumah Tuhan. Bukan maksud saya ke Yerusalem yang di sana. Nanti ke Yerusalem baru aja, nggak usah bingung. Tapi arti kata ziarah ini lebih ke arah kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita baca Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan semakin dekatnya hari Tuhan, penulis kitab Ibrani berkata, ayo kita makin giat datang ke rumah Tuhan. Nah mari saudara, firman Tuhan berkata, ayo kita bergairah, rindu, ingin datang ke rumah Tuhan. Mari lihat firman Tuhan saja. Apa yang firman Tuhan kata? Mengapa? Apa sih bedanya mengikuti ibadah di rumah dan di rumah Tuhan? Ada bedanya. Di rumah Tuhan ada satu, hadirat Tuhan. Haleluya. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Di rumah Tuhan ini saudara-saudara, hadirat Tuhan melalui doa kita bersama, kerinduan kita bersama. Kita mohon Roh Kudus bekerja, maka Dia hadir. Dan kita mau terus berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan tengah-tengah gerejanya. Kedua saudara, di rumah Tuhan ada persekutuan, ada fellowship. Paulus berkata persekutuan roh. Walaupun sekarang kita cuma say hello, aduh gimana sekarang kabarnya, sudah lama gak kelihatan. Nah, ada persekutuan bukan? Fellowship bukan? Kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama adalah seiman. Di rumah Tuhan ada yang ketiga adalah kekuatan. Kita saling menguatkan. Makanya Mazmur tadi berkata apa? Berbahagialah orang yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka akan berjalan makin lama, makin kuat. Kehadiran kita ini menguatkan orang lain, walaupun kita mungkin tidak sadari. Mengapa? Coba saudara, saya berikan sebuah contoh gampang aja. Kalau saudara melihat temanmu tidak hadir, si A tidak hadir, besoknya si A sama si B, minggu depan si A sama si B sama si C. Kira-kira bagaimana? Lama-lama kita juga malas bukan? Jadi lemah bukan? Tapi coba kita lihat, waduh ada si A masih, ada si B, ada si C, semua hadir. Aduh, ini ada semangat yang baru dari Tuhan, haleluya. Ada kekuatan yang baru, sehingga kita berjalan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ada something di dalam persekutuan di rumah Tuhan. Sebab itu mari kita tetap bersemangat, amin. Dan lebih semangat lagi, saudara-saudara. Sebab itu siapa orang yang berbahagia itu? Saya kunci dengan kata bahagia terakhir dalam kitab Mazmur. Bahwa siapa yang berbahagia? Kita yang berbahagia. Anda dan saya. Yang mempunyai Allah, Yakub, Allah di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus sebagai Allah. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.